Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latif-Yanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, selalu menyajikan perkembangan dunia sepak bola. Jadi secara sederhana, segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, baik itu pemain, kemudian kemenangan, kekalahan, calon-calon pemain diaspora timnas Indonesia mungkin. Jadi segala hal yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi pastikan kalian menonton video-video yang saya unggah di channel ini dan menonton setiap video sampai selesai. Jadi bagi teman-teman yang berkenan, monggo di-subscribe terlebih dahulu. Sebelum saya masuk pada topik yang ingin saya jabarkan, yang ingin saya bahas pada video kali ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan banyak terima kasih saya kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini dan juga telah memberikan komentar-komentar positifnya di setiap video yang saya unggah. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, timnas Garuda akan memulai petualangan di ganasnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan September mendatang. Setelah masalah atau polemik mengenai pelatih Sintayong yang sempat memunculkan spekulasi mau lanjut atau tidak melatih timnas Indonesia, dan kini persoalan itu sudah selesai, di mana pada akhirnya pelatih Sintayong, pelatih Shin ini sepakat untuk menandatangani kontrak dengan PSSI hingga tahun 2027. Kini masalah yang lain bermunculan. Yang pertama, kita mulai dari persoalan Marten Paes yang tidak selesai urusannya dicas sehingga keinginannya atau kemudian maksud dan niatnya untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia terancam gagal. Kita mungkin juga tidak akan melihat kapan sebenarnya Marten Paes ini akan debut di timnas Indonesia, karena sampai saat ini sebagaimana yang saya sebutkan di awal barusan tadi, bahwa urusan Marten Paes di CAS ini belum selesai sampai sekarang, dan ini mengindikasikan bahwa kita tidak mungkin melihat Marten Paes bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Memang Marten Paes ini dipastikan absen membela timnas Indonesia, timnas Garuda di putaran yang ketiga akibat kasus yang menyangkut dirinya di CAS, di arbitrase pengadilan olahraga itu belum selesai. Bahkan jadwal pertandingannya juga belum ada atau belum dirilis pada sidang CAS. Hal ini mendorong Marten Paes tidak akan membela timnas Indonesia di dua laga awal putaran ketiga nanti. Padahal kita sangat membutuhkan tenaga Marten Paes di bawah Mister Gawang saat ini. Memang kita masih memiliki Hernando Ari yang selama ini menjadi andalan pelatih Sintayong di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Memang perannya sangat tidak tergantikan. Tapi menurut hemat saya akan lebih baik jika kemudian timnas Indonesia memiliki kiper yang lebih memiliki banyak jam terbang di pertandingan-pertandingan internasional. Saya bukan mengatakan bahwa Hernando tidak berkualitas. Dalam pandangan saya teman-teman, keberadaan Hernando Ari di pos penjaga gawang timnas Indonesia itu telah memberikan keamanan bagi gawang Indonesia. Kita bisa buktikan, kita bisa lihat pertandingan-pertandingan selama ini yang dijalani oleh Hernando. Dalam banyak pertandingan selama ini, kita disajikan dengan save-save krusial dari Hernando Ari. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia salah satu penjaga gawang terbaik saat ini di Indonesia. Tapi teman-teman sekalian, punya kualitas saja menurut saya juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan jam terbang dan pengalaman yang tinggi. Sehingga menurut saya untuk poin yang kedua dan ketiga ini sudah ada sebenarnya pada Marten Paes yang bermain di MLS. Di mana dalam 2 tahun belakangan ini dia bahkan sudah beberapa kali menghadapi Lionel Messi dengan Inter Miami-nya. Ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh Hernando Ari. Penampilan Marten Paes bersama FC Dallas itu sangat luar biasa. Secara pengalaman, dia telah berkali-kali menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Dan yang paling penting, kondisi mental dia yang jauh lebih baik
karena setiap hari berhadap-hadapan dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas terbaik di Liga Amerika. Oleh sebab itu, saya yakin untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang ketat dan bertensi tinggi, kita sangat membutuhkan jasa Marten Paes untuk menambah kekuatan di pos penjaga gawang. Saya yakin kalau Marten Paes itu available untuk timnas Indonesia, saya kira Shin Tae-yong langsung akan memainkannya atau mempercayakan pos penjaga gawang kepada Marten Paes ini. Tapi sayang memang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan dia akan bisa bermain dengan timnas Indonesia karena urusannya yang belum selesai di CAS. Yang jelas teman-teman, menurut informasi dari PSSI, untuk 2 laga awal pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia pada bulan September nanti, Marten Paes itu belum bisa bermain. Ini bukan berarti saya memilih-milih gitu ya, lebih memilih Marten Paes ketimbang Hernando Ari. Saya tidak menafikan penampilan Hernando Ari di beberapa pertandingan sebelumnya yang dia memang menjadi satu-satunya pilihan Shin Tae-yong untuk mengisi pos penjaga gawang. Bukan berarti tidak ada penjaga gawang yang lain, kita juga masih punya Nadeo, kita juga punya Adi Satrio misalnya. Kita memiliki banyak penjaga gawang untuk menjaga mister gawang timnas Indonesia. Tetapi saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini Hernando Ari menunjukkan kelasnya, menunjukkan kualitasnya dengan terus menjadi satu-satunya pilihan Shin Tae-yong dalam keadaan, kondisi, dan situasi apapun yang dialami Hernando Ari. Artinya Shin Tae-yong masih percaya pada pemain ini, yang artinya pemain ini Hernando Ari memiliki kualitas yang luar biasa, memiliki kualitas di atas rata-rata. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia itu diisi oleh tim-tim berkualitas tinggi di zona Asia. Yang saya kira kita tidak hanya membutuhkan lini depan yang tajam, nanti juga akan saya bahas di video ini, tetapi juga membutuhkan defense, ya, membutuhkan pertahanan yang cukup mumpuni. Terutama nanti pertahanan paling belakang yang nanti akan dikawal oleh penjaga gawang. Dalam hal ini adalah Hernando Ari. Maka akan lebih baik kalau kemudian Hernando Ari ini memiliki pelapis. Pelapis yang kuat, pelapis yang mumpuni, bukan hanya dari kualitas bagaimana menangkap bola, tetapi juga secara jam terbang, pengalaman, dan mentalnya. Saya kira kalau ternyata kemudian Marten Paes available, maka Marten Paes saya kira memiliki keuntungan di situ. Dia memiliki mental yang bagus, dia memiliki kualitas juga, saya kira ya Hernando tidak kalah juga gitu, tetapi jam terbang, menit bermain, pengalaman, bagaimana menghadapi pemain-pemain yang bertalenta tinggi, misalnya di Europe, misalnya di Amerika, Marten Paes sudah merasakan itu, sehingga kemudian menurut saya nanti bisa menjadi pilihan utama ya, selain daripada Hernando Ari, kalau misalnya Marten Paes tersedia untuk timnas Indonesia. Tapi sayangnya teman-teman, sampai saat ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, urusannya di CAS masih belum selesai, entah sampai kapan. Kita juga masih menunggu debutnya bersama timnas Indonesia. Selain masalah Marten Paes, masalah yang kedua adalah absennya Elkan Bagot. Kita tahu bersama teman-teman bahwa Shin Tae-yong itu memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketika timnas Indonesia harus menjamu Irak dan Filipina di Gelora Bung Karno. Banyak orang yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tidak hadirnya Elkan Bagot saat dipanggil oleh STY untuk memperkuat timnas Indonesia U23 pada laga playoff Olimpiade 2024 lalu. Selain daripada itu, ada alasan lain di balik tipisnya peluang Elkan Bagot untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga nanti. Alasan lainnya apa? Yaitu karena stok pemain di lini belakang skuad Garuda, skuad timnas Indonesia itu sudah menumpuk sangat banyak. Itu kondisi awal, sebelum kemudian diinformasikan bahwa untuk putaran yang ketiga nanti ternyata Justin Hubner itu tidak bisa bermain.
Kabar tidak bisa bermainnya Justin Hubner di laga awal melawan Arab Saudi di putaran ketiga nanti itu sudah dipastikan karena bek asal Cerezo Osaka Liga Jepang itu terkena akumulasi kartu. Justin Hubner menerima kartu kuning ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Dan kemudian ketika timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada 11 Juni 2024. Dengan kondisi terbaru di mana Justin Hubner dikabarkan tidak bisa dimainkan pada putaran yang ketiga nanti, yaitu di laga awal menghadapi Arab Saudi, ada isyarat bahwa Elkan Bagot nanti bisa saja dapat dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk putaran yang ketiga. Untuk masalah comeback-nya Elkan Bagot ini, anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan bahwa sebenarnya ya hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot itu baik-baik saja gitu ya. Oke-oke saja. Soal kenapa sebelumnya Elkan tidak dipanggil itu berkaitan dengan keputusan pelatih Shin Tae-yong ya. Jadi bukan masalah yang lain. Ini berkaitan dengan keputusan pelatih apakah Elkan Bagot itu cocok dengan skemanya gitu. Kalau kemudian Elkan Bagot tersedia available, tinggal menunggu saja apakah pelatih Shin Tae-yong akan memanggilnya atau tidak. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan tim. Tetapi paling tidak, dengan tidak hadirnya Justin Hubner di laga awal, saya kira nanti mungkin boleh jadi Elkan Bagot akan menjadi pilihan untuk kemudian dipanggil kembali. Tetapi lagi-lagi ini kembali pada pelatih Shin Tae-yong mau memanggilnya atau tidak. Tetapi teman-teman, jika melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia memang membutuhkan banyak sekali pemain berkualitas untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semakin banyak stok pemain, maka akan semakin memudahkan pelatih untuk mencari dan menentukan strategi permainan. Pertanyaannya adalah, di pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti, Justin Hubner memang tidak bisa dimainkan. Tapi apakah benar itu akan menjadi peluang bagi Elkan Bagot untuk comeback bersama timnas Indonesia? Ini pertanyaan besarnya. Dan saya kira jawabannya bisa saja iya, karena timnas sedang membutuhkan jasanya untuk menggantikan peran Justin Hubner. Tapi bukan tidak mungkin juga kalau Shin Tae-yong itu tetap tidak akan memanggil Elkan kembali ke timnas jika melihat situasi sebelumnya. Mungkin kondisinya akan berbeda jika Elkan Bagot itu melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong dan meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi sebelumnya ya di babak playoff Olimpiade. Mungkin bisa saja setelah itu Shin Tae-yong mau memanggilnya kembali ke timnas Indonesia. Jadi tergantung bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Elkan Bagot dengan pelatih Shin Tae-yong. Kemudian masalah yang ketiga teman-teman, yang sedang melanda timnas Indonesia menjelang putaran ketiga adalah ketajaman lini depan timnas yang masih sangat bermasalah. Memang sejauh ini lini depan timnas Indonesia itu sudah ketambahan pemain baru yaitu Ragnar Oratmangun. Tapi sejauh ini perannya juga kurang cukup maksimal. Pos lini depan yang diisi oleh Rafael Struijk, kemudian ada Ragnar Oratmangun, dan sesekali Dimas Derajat itu belum cukup memberikan jaminan ketajaman. Sehingga Shin Tae-yong itu bahkan tidak bisa memberikan nilai yang baik, nilai bagus terhadap performa lini depan timnas Indonesia. Bahkan secara terus terang Shin Tae-yong mengatakan bahwa pihaknya akan terus memburu pemain-pemain berkualitas Eropa yang memiliki darah Indonesia di tubuhnya, yang khususnya berposisi sebagai striker, sebagai ujung tombak. Memang berembus kabar bahwa PSSI sudah menyiapkan 2 atau 3 pemain yang akan dinaturalisasi, yang kemungkinan posisinya adalah striker. Tapi sampai saat ini itu juga belum ada kejelasan pemain mana yang akan dibungkus oleh timnas Indonesia, yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Kabarnya ada 4 calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia yang PSSI incar.
di mana salah satunya adalah oleh Romeni yang pernah sempat saya bahas. Tapi begini teman-teman, menurut saya siapapun pemain yang nanti akan dinaturalisasi oleh PSSI, saya harap pemain-pemain tersebut itu dapat mengisi kekosongan di lini depan. Artinya mereka harus menambah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Kita harus mengakui bahwa lini depan timnas Indonesia itu masih belum produktif, masih belum cukup tajam, apalagi untuk mengancam dan membobol gawang di putaran yang ketiga nanti. Karena tim-tim yang akan kita hadapi di putaran yang ketiga itu adalah tim-tim yang sangat luar biasa bagus. Semua tim di putaran ketiga nanti adalah tim terkuat dan tim terbaik karena masing-masing mereka sudah menghentikan langkah-langkah tim lain yang juga bersaing untuk masuk, untuk lolos ke putaran yang ketiga. Itulah kenapa kita sangat membutuhkan striker-striker predator yang bisa mengkonversi peluang sekecil apapun di depan gawang untuk menjadi gol. Kita membutuhkan striker predator di depan gawang lawan yang perannya bukan hanya untuk mencetak gol, tapi kalau bisa ya juga harus, kalau dia tidak bisa mencetak gol, dia harus memberikan ancaman-ancaman yang mengerikan sehingga bek-bek lawan berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang terhegemoni gitu ya, yang terdominasi. Sehingga mereka boleh jadi karena terdominasi akan melakukan beberapa kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia. Jadi itulah teman-teman beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh timnas Indonesia menjelang pertandingan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mulai dari pos penjaga gawang, di mana Martin Paes ya belum ada kejelasan bisa bermain atau tidak nanti, terutama di putaran yang ketiga karena urusannya di CAS belum selesai. Yang kedua adalah soal Elkan Bagot yang mungkin bisa saja comeback ke timnas Indonesia jika Sintayong memanggilnya. Tetapi itu juga tergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh Elkan Bagot dengan Sintayong. Yang ketiga adalah masalah lini depan. Ini menjadi faktor kunci karena lini depan adalah ujung tombak yang akan selalu mengkonversi setiap peluang menjadi gol. Nah, kalau lini depannya tidak tajam, tidak predator, gitu ya, ya bagaimana nanti timnas Indonesia bisa meraih kemenangan? Memang lini depan bukan satu-satunya lini yang akan menciptakan gol. Masih ada lini-lini yang lain, tetapi kalau tidak ada lini depan yang tajam, ya bagaimana ceritanya nanti sebuah tim ini? Karena setiap pos, setiap lini itu ada tugasnya masing-masing. Dan tugas lini depan itu adalah menjebol gawang lawan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau lini depan timnas kita, timnas Indonesia, tidak tajam gitu, atau kurang tajam. Kita berharap pada siapa lalu kemudian? Gitu ya teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya sajikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video.